saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, pada minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa saya akan menyampaikan khotbah berseri dalam kitab Keluaran dan sudah dimulai pada Keluaran pasal 1 ya. Dalam Keluaran pasal 1 kita sudah mengambil makna dari dua kekuatan yang berhadap-hadapan, yaitu kekuatan kerajaan Mesir, rajanya Firaun, dan kekuatan dari populasi Israel yang bertumbuh secara eksponensial ya, berlipat kali ganda dengan dahsyat. Itu sangat menakutkan Firaun, dan Firaun menghendaki supaya populasi dari bangsa Israel ini, Bani Israel, jangan lagi bertambah secepat itu. Kemudian maka dia merencanakan, kata Alkitab, Firaun berkata kepada rakyatnya, "Mari kita berlaku bijaksana kepada bangsa Israel." Yang dimaksud dengan bijaksana itu ternyata adalah penganiayaan, persekusi, menjadikan Israel budak, ditindas begitu keras. Tidak berhasil, dipanggil bidan-bidan untuk membunuh anak laki-laki kalau melahirkan. Tidak berhasil, maka terakhir buang ke sungai Nil. Itu disebutkan dalam ayat terakhir dalam pasal 1 ya. Jadi dari persekusi menjadi genocide ya. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Dia akan membunuh satu generasi, atau kasarnya dia akan menghilangkan suatu bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, syukurlah di antara dua kekuatan yang berhadap-hadapan itu ada Sifrah dan Puah yang takut akan Tuhan. Daripada takut akan Firaun, mereka takut atau lebih takut kepada Tuhan. Puji Tuhan, Sifrah dan Puah menjadi berita, menjadi tema utama dari Keluaran pasal 1. Setidak-tidaknya dalam khotbah pada minggu lalu, takut akan Tuhan oleh Sifrah dan Puah menjadi teladan bagi kita. Takut akan manusia menjadi jerat bagi kita. Saudara-saudara, walaupun mereka tahu dengan melawan perintah Firaun mereka bisa mati, tapi mereka memilih lebih takut akan Tuhan daripada kepada Firaun. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pasal 2 ini pasal di mana ada satu keluarga dari suku Lewi. Jadi Musa itu mama papanya dua-dua dari suku Lewi. Mereka sembunyikan anak mereka ya
tidak mau diketahui oleh orang Mesir, karena Firaun perintah sampai pada rakyatnya untuk buang bayi laki-laki Israel. Tapi mereka hanya bisa bertahan 3 bulan. Selanjutnya mereka rasa sudah mau ketahuan. Lebih baik dibuat peti dari pandan, kemudian ditaruh gala-gala, ditaruh ter, dan kemudian si bayi kecil itu ditaruh di peti pandan itu dan ditaruh di antara gelagah di sungai Nil, supaya dia tidak hanyut, supaya dia tidak kemana-mana, ya, sambil Maria kakaknya mengawasi dari jarak aman. Nah, kemudian datanglah putri Firaun mandi di sungai Nil. Dia lihat, dia bilang kepada dayang-dayangnya, itu ambil itu peti itu. Dia ambil, waktu dibuka nangis itu bayi, ya, nangis. Waktu nangis jatuh kasihan si putri Firaun, dan Maria datang, kakaknya bayi ini datang. Tuan Putri, kalau Tuan Putri mau, saya akan panggil inang pengasuh untuk menyusui. Oh baik, maka dibawalah bayi ini yang kemudian dinamai Musa oleh putri Firaun karena diangkat dari air. Maka dia bilang kepada ibu, susuilah anak ini, nanti aku akan memberi upahmu, ya. Padahal inang pengasuh itu adalah ibu Musa sendiri, ya. Ya, puji Tuhan. Pasal 2 ini tiba-tiba so besar Musa, saudara-saudara. So besar, so boleh bunuh orang. Dari bayi diangkat dari sungai Nil, tiba-tiba sudah besar. Dan dia rupanya tidak enak. Dia tahu cerita, kita bukan orang Mesir, kita bukan anak Firaun, cucu Firaun. Kita ini orang Israel. Batinnya bergejolak rupanya, dan dia kemudian turun ke bawah. Istilah sekarang belusukan. Orang istana belusukan kepada rakyat, ya, terutama para budak. Dan dia lihat ada perkelahian antara orang Mesir dan orang Ibrani. Dia bunuh yang Mesir, dia timbun di dalam pasir. Dia pikir nggak ada yang lihat. Besoknya orang Ibrani dan orang Ibrani berkelahi, dan kemudian dia tegur, kenapa kau pukul saudaramu? Wah, kaget Musa. Kenapa? Ini orang bilang, siapa yang angkat kamu jadi pemimpin? Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Apa aku mau dibunuh juga seperti yang kamu lakukan kemarin? Wah, saudara-saudara, rupa-rupanya apa yang Musa pikir tidak dilihat orang, karena waktu dia bunuh dia lihat kiri kanan dulu, kemudian dia timbun. Saudara, jadi perbuatan Musa itu bukan impulsif, ya, bukan perbuatan yang tiba-tiba, apa yang dia pikir, apa yang dia rasa dan dia lakukan. Saudara-saudara, karena perbuatan Musa dia tahu resikonya. Jadi itu bukan tiba-tiba muncul lalu dia hantam itu orang Mesir. Ini penuh perhitungan, karena dia lihat kiri kanan dulu. Itu bukan perbuatan tiba-tiba yang kemudian tanpa berpikir resiko, impulsif, bukan, saudara-saudara. Nah, pendek cerita, Musa sudah besar, dia tahu ketahuan. Dia pergi ke Midian, karena memang Firaun juga berikhtiar untuk membunuh. Dari bayi sampai sudah besar, kok cuma 1 pasal? Kok singkat sekali? Cerita mengenai tokoh besar ini ada waktunya, ada masa di mana tidak ada banyak catatan mengenai dia. Dipersingkat betul. Dari bayi sudah besar, membunuh orang, lari ke Mesir, titik. Saudara-saudara. Dan saudara tahu 40 tahun dia di Midian. 40 tahun lalu dia membunuh, 40 tahun di Midian. Umur 80 tahun baru Tuhan panggil dia kembali ke Mesir untuk pimpin
bangsa Israel keluar. Tapi kok begitu singkat? Tidak apa-apa, tidak apa-apa cerita Musa begitu singkat. Tapi saya beritahu kepada saudara-saudara, ada dua rahasia besar di dalam cerita pendek ini. Di dalam pasal 2 kitab Keluaran yang cerita Musa dari bayi cepat sekali melompat menjadi orang dewasa, karena kita membaca tadi ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ya. Tidak apa-apa, singkat. Tapi ada dua hal yang sangat besar yang perlu saya dan saudara bawa pulang dari ibadah ini, menjadi berkat bagi kita, menjadi perenungan batin bagi saya dan saudara. Karena ini akan menerangi kehidupan iman kita, kehidupan kita sehari-hari. Dua hal besar itu diungkap, diterangi oleh perjanjian baru. Senang sekali kita orang Kristen punya perjanjian baru, ya. Orang Yahudi mereka hanya punya Kejadian sampai Maleaki. Kita punya Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu. Mari kita melihat Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita temukan dua hal besar itu. Saya akan membaca dan memulainya dari ayat 23. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama kita temukan ada rahasia batin di dalam cerita pendek itu. Cerpennya Musa dalam pasal 2 itu memiliki dua rahasia besar. Rahasia pertama adalah rahasia batin. Batinnya gelisah. Dia bukan anak istana. Saya bukan anak putri Firaun. Saya bisa menikmati semua fasilitas istana. Semua kesenangan hedonisme saya bisa nikmati. Kesenangan hedonisme itu kesenangan duniawi, segala macam lah, pesta pora, seks dan semuanya. Begitu mudah dia nikmati. Apalagi dia sudah usia 40 tahun. Nah, dia gelisah dan dia berontak dalam hati. Sebab itu dia mengambil waktu untuk belusukan, melihat saudara-saudaranya. Dia ingin isi bejana batinnya dengan hal yang benar. Dia tahu ini semua tipuan. Dia tahu ini semua cuma superficial saja. Ini cuma tampilan luar saja. Ini tidak membuat batinku tenang. Maka untuk memenuhi kebutuhan batinnya, saya percaya ada saatnya air matanya menetes melihat saudara-saudaranya sendiri. Aduh, kasihan tapi saudara-saudara, kamu penderitaan. Makanya waktu dia melihat ada orang Mesir pukul saudaranya sendiri, dia hantam. Dia bunuh, dia simpan dalam tanah, dalam pasir. Batinnya mendapatkan saluran untuk pemenuhan suatu kebutuhan, menyatakan siapa saya sesungguhnya. Itu desakan batin seperti itu, saudara.
Batin tidak mau superficial. Batin tidak mau tipuan. Minta maaf. Batin tidak mau kosmetika. Batin suka yang estetika. Itu dikejar oleh batin. Batin selalu mencari yang sejati. Aku bukan orang istana. Aku bukan anak putri Firaun. Kekayaan semua kesenangan ini tidak sanggup memenuhi kebutuhan batinku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, maka batin itu mencari saluran. Batin itu mencari jati dirinya. Ini rahasia pertama dari singkatnya cerita tentang Musa dalam pasal 2. Oh, puji Tuhan. Semoga saya dan saudara akan menyalurkan rahasia batin kita, kebutuhan batin kita dengan benar. Haleluya. Dalam konteks kita tidak perlu membunuh. Dalam konteks kita jujur saja pada diri sendiri. Dalam konteks kita apa adanya saja saya. Tidak usah berkamuflase. Tidak usah ingin seperti orang di atas kita dengan berpenampilan seperti dia, padahal isi kita kosong. Kita ingin seperti orang lain kelihatan hebat, padahal hebatnya dia secara alami, hebatnya saya cuman kamuflase. Saudara-saudara, bukankah kita seringkali begitu? Saya juga kalau lihat, kalau nonton, saya ini penggemar drama Korea, saudara-saudara. Ya, Sarangiu. Wah, kalau lihat artis-artis Korea, rasa-rasanya saya punya rambut, saya merubah seperti Jungkook punya rambut, saudara-saudara. Kalau Lee Min Ho, aduh jauh kumang. Kita lihat sadar diri. Kita ingin personifikasi dari orang lain itu tergambar pada kita. Tapi saudara, selalu suara batin itu kuat. Katakan amin, saudara. Selalu dia akan bicara, Modi, biar ngana mau poles bagaimana le ngana tetap Modi. Biar ngana mau baking bagaimana, ngana tidak dapat pungkiri bahwa ngana Modi. Tapi saudara-saudara, saya beritahu, justru kalau kita kenal diri kita, kita akan akui bahwa kita ini spesial. Tidak ada yang sama seperti saya di dunia ini. Haleluya. Lihat dirimu dan engkau akan tahu tidak ada yang sama seperti engkau. Orang saja pe garis tangan baku beda. Benar? Tidak ada yang sama. Dan Tuhan suka hal itu. Tuhan suka engkau apa adanya. Dia akan terima engkau sebagaimana adanya engkau. Haleluya. Seperti apa adanya engkau. Ya anda apa-apalah saudara, kalau saudara mau bersolek di hadapan suami, toh kecantikan saudara untuk suami, ndak usah yang pakai plus-plus. Kecantikan saya coba cantik-cantik supaya orang lain puji saya. Ndak usah, untuk suami saja, atau untuk setidaknya untuk anak-anak. Ih mama cantik dok. Aduh saudara-saudara,
Kita tahu sekali kalau ibu-ibu dipuji begitu langsung melayang dia, saudara-saudara. Ya, ya enggak apa-apalah, saudara-saudara. Gembala juga mengerti kok. Nanti dorong pulangnya, kamu pulang dari sini, gembala so korek omong tu kosmetik, pasti udah gembala. Taganas pa gembala. Rahasia kedua kita baca dalam kitab Ibrani, rahasia iman. Haleluya. Wah, kamai. Ini baru bilang mata yang sudah dilumas untuk bisa melihat. Mata iman terang benderang. Kenapa? Mata iman ini bisa melihat kemuliaan yang lebih besar dari kemuliaan istana. Kenapa? Dia bilang adalah sebuah kehinaan karena Kristus. Segala harta kekayaan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudaraku, engkau kalau menentukan sesuatu itu mulia, saudara harus punya pembanding. Kenapa itu disebut mulia? Kalau engkau menyebut logam emas itu logam mulia, emas itu logam mulia, maka saudara harus punya pembanding. Kenapa logam emas disebut logam mulia? Karena memang dia beda dari besi, dia beda dari perak, dia beda dari perunggu, dia beda dari timah, dia beda dari tanah, dia beda dari batu. Kalau lima batu akik lewat, saudara-saudara. Waktu Musa melihat ada kekayaan, ada upah yang kekal, dia melihat kekayaan Mesir sebagai sesuatu yang hina baginya. Luar biasa. Ini baru bilang punya mata iman, mata yang menembus. Saya selalu suka sekali yang kata-kata beyond, melewati apa yang bisa dilihat oleh mata fisik ini. Dia melihat kepada upah yang kekal. Haleluya. Ini dua rahasia, rahasia batin dan rahasia iman di dalam cerpennya Musa dalam pasal 2 kitab Keluaran. Dan itu lebih dipersingkat oleh penulis kitab Ibrani. Luar biasa. Sebenarnya penulis kitab Ibrani juga menulis iman dari keluarganya Musa. Disebutkan mereka tidak takut kepada perintah raja. Haleluya. Luar biasa. Keluarga yang beriman menghasilkan anak-anak yang beriman. Semua jam 10, saudara-saudara. Kita dari tadi sampai mata kurang pigi-pigi di jam. Karena Senin boleh khotbah panjang-panjang. Biar so abis COVID kita berusaha mau khotbah cuma begini Jo. Tidak usah panjang-panjang. Karena kita percaya sekali, jemaat suka sekali khotbah pendek, saudara-saudara. Amin. Sudah, so kelar tuh khotbah. Nanti jo terong baku dapat ulang minggu depan pasal 3. Haleluya. Pulanglah dengan dua rahasia ini. Rahasia batin dan rahasia iman. Pandang, saudara-saudara. Itu lagu tempo dulu yang diajar di sekolah kitab, kita suka sekali. Keindahan dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Wah, ini dunia punya kemuliaan jadi hina, jadi suram kalau engkau bisa melihat ada sinar kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sambil kita bangkit berdiri. Memenuhi sekelilingku. Rasa
kirapmu kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, kasih untuk firman-Mu, teraikan oleh Roh-Mu yang kudus di hati kami. Terpujilah Engkau. Jangan kiranya iblis merampas benih-benih yang sudah ditabur dalam hati kami. Kami rindu benih itu bertumbuh, berbuah, dan orang lain boleh menikmati kehidupan ilahi melalui kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bawa persembahan kami, baik yang di rumah, kami sebentar mau pulang akan membawa korban syukur dan persembahan lainnya. Diberkatilah sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan-persembahan kita nanti sebentar yang di gereja, nanti sesudah ibadah bisa diletakkan di kotak di depan pintu keluar. Puji Tuhan. Sambil kita nyanyikan lagu yang berkata sebab Dia baik.
segala kemuliaan. Engkau yang duduk di atas takhtamu berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas bangsa-bangsa, berdaulat atas bangsa dan rakyat Republik Indonesia, pemerintah yang ada. Semua kami hanya memperoleh titipan otoritas, kuasa dan berkat-berkat daripadamu untuk hidup di dalam negara ini. Kami percaya juga Tuhan ada di dalam gerejamu. Pimpin dan berkati semua denominasi gereja, tubuh Kristus di akhir zaman. Bawalah kepada kesempurnaan. Engkaulah pengharapan akan kemuliaan, dan kami mau berjalan ke arah sana. Kami mau ada pada tujuan-tujuan Tuhan. Aturlah langkah-langkah kami. Setiap langkah kami diterangi oleh firman, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan kami. Tuhan, tolonglah, gembalakanlah umat-umat-Mu. Dalam pengembalaan-Mu saja kami aman. Dengan kasih sayang yang besar, kami berlindung hanya pada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa berkat-Mu atas keluarga besar Sampul Tonte yang berduka karena berpulangnya Bapak John Sampul. Kami berdoa bagi keluarga besar Tuera Tuaidan karena kehilangan anak mantu mereka di Batam sana. Tuhan, kami mohon rahmat dan kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga ini dalam duka. Mari Tuhan beri kekuatan, mari Tuhan beri penghiburan. Kami semua jemaat, Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami. Kalau kami lagi dalam musim kehidupan yang sulit, Tuhan, kami tahu Engkau setia. Tapi kalau kami dalam keadaan kehidupan atau musim kehidupan penuh bunga dan buah, penuh berkat, biar kami tidak lupa diri, biar kami terus ingat Engkau. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Berkati acara ibadah pemakaman sebentar jam 1. Berkati ibadah kami pada jam 6 sebentar ibadah umum. Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Saudara-saudaraku, terimalah anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, pengasihan Yesus Putra yang tunggal itu, pengentaran, penghiburan, persekutuan, kekuatan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Saat ini terima dan bawa pulang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, hari pengucapan ini ya kita tidak sama seperti jemaat-jemaat di desa-desa yang membawa duren, membawa pisang, kelapa, cengkeh dan sebagainya. Kalau kita hanya menyediakan envelope saja, dan kalau saudara akan mempersembahkan persembahan syukur, letakkan saja sebelum saudara pulang ke rumah di tempat biasa. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari Lordi akan membawa pengumuman lainnya. Puji Tuhan, mohon waktu sejenak untuk beberapa penyampaian informasi kegiatan minggu sepekan ini. Sebentar jam 1 ada ibadah pemakaman dari almarhum Bapak John Sampul.
dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan di rumah keluarga Sampul Tonte di kantor camat ya. Sangat diharapkan kehadiran umat Tuhan, walaupun memang kita harus berusaha semaksimal mungkin, kalau boleh memang tidak banyak berkumpul orang di sana. Tapi begitulah kalau keadaan kedukaan, semua orang pasti akan pergi ke rumah duka. Oleh karena itu marilah jemaat Tuhan dapat tetap terus memperhatikan protokol kesehatan. Apabila akan pergi ke rumah duka sebentar jam 1, mohon terus mengenakan masker dan membawa hand sanitizer ya, dan berusaha untuk jaga jarak ya, agar supaya semua baik-baik saja. Puji Tuhan, kita tetap harus terus berjaga-jaga ya, karena pandemi ini belum berakhir. Walaupun kita tetap beriman Tuhan pasti menjaga kita, tapi protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan. Puji Tuhan. Dan untuk sebentar masih ada ibadah raya 3 jam 6 sore, dan pengumuman minggu berjalan ini sebagaimana rayon-rayon sudah diberikan jadwal untuk berdoa di gereja. Untuk besok hari Senin jam 7 malam rayon Philadelphia di gereja, dan Selasa rayon Immanuel jam 7 malam di gereja, dan hari Rabu rayon Ebenezer jam 7 malam di gereja. Mari gunakan waktu ini, karena memang usulan ini dari jemaat sendiri. Jadi kalau boleh memang marilah jemaat yang ada di rayon-rayon dapat hadir dalam setiap doa-doa yang sudah dijadwalkan ini ya, puji Tuhan. Lagi pula hanya 2 minggu sekali setiap rayon, tidak terlalu sering ya. Mari kita terus berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa, berdoa bagi pandemi ini, berdoa bagi gereja pelayanan di tempat ini, biar kiranya Tuhan akan terus nyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Hanya ini yang dapat disampaikan. Untuk minggu depan kita sudah masuk pada bulan September, dan ibadah seperti biasa jam 6 pagi, jam 9 pagi dan jam 6 sore, dan ada perjamuan kudus untuk minggu depan. Dan untuk live streaming sekarang mulai hari ini hanya jam 9 pagi yang disiarkan secara live streaming. Untuk jam 6 subuh dan jam 6 sore tidak lagi ya, mengingat yang mengikuti secara live stream di kedua ibadah tersebut sangat kurang. Jadi untuk pelayanan live streaming difokuskan di jam 9 pagi, dan juga ibadah tengah minggu hari Kamis ya, jam 7 malam masih tetap juga dilayani dalam live streaming. Puji Tuhan, hanya ini yang dapat kami sampaikan.